Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nahari, mahasiswa Universitas Ciputra Online. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu makroekonomi, perbandingan indikator makroekonomi antara negara Indonesia dan negara Malaysia pada tahun 2021. Mengapa saya memilih dua negara ini? Karena negara Indonesia dan negara Malaysia adalah dua ekonomi terbesar di ASEAN dan menarik untuk kita lihat-lihat di tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama melanda keduanya. Siapa yang lebih unggul secara ekonomi antara negara Indonesia dan negara Malaysia? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Analisis ini mencangkup 10 indikator makroekonomi, terdiri dari 5 indikator wajib dan 5 indikator eksplorasi mandiri. Semua data bersumber dari World Bank, IMF World Economic Outlook, Bank Indonesia, dan Bank Negara Malaysia. Tujuannya sederhana, kita ingin tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing negara, serta menarik kesimpulan berbasis data bukan opini. Mari kita masuk ke 5 indikator wajib. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Indonesia tumbuh 3,7% lebih tinggi dari Malaysia yang 3,1%. Artinya, pemulihan ekonomi Indonesia pasca Covid justru lebih agresif, didorong dengan konsumsi domestik dan lonjakan ekspor komoditas seperti batu bara dan CPO. Poin 1 untuk Indonesia. Kedua, yang kita bahas adalah inflasi. Indonesia hanya 1,56%, jauh lebih rendah daripada Malaysia yang 2,48%. Ini menunjukkan Bank Indonesia berhasil menjadi stabilitas harga meski ekonomi sedang dalam fase pemulihan. Poin lagi untuk Indonesia. Ketiga, kita bahas tentang pengangguran. Di sini, Malaysia unggul tingkat penganggurannya hanya 4,64%, lebih rendah dari Indonesia yang 6,49%. Pasar kinerja Malaysia memang lebih efisien karena struktur ekonominya yang sangat berbasis dengan teknologi. Keempat, nilai tukar. Ringgit Malaysia berada di 4,14 per USD, jauh lebih kuat dibandingkan rupiah yang 14,308 per USD. Ini mencerminkan kepercayaan investor dan cadangan devisa yang lebih solid. Poin untuk Malaysia. Kelima, kita bahas tentang suku bunga acuan. Indonesia menetapkan rate 3,50%, sementara Malaysia di angka 1,75%. Keduanya punya alasan kebijakan yang berbeda. Jadi, indikator ini kita nilai kontekstual, tidak ada yang mutlak lebih baik. Sekarang kita lanjut ke 5 indikator eksplorasi. Keenam, GDP per kapita. Disinilah perbedaan yang sangat mencolok. Malaysia mencapai USD 10,903, hampir 3 kali lipat. Indonesia yang hanya di USD 3,870. Malaysia sudah masuk kategori upper middle income, sementara Indonesia masih lower middle income. Malaysia jelas unggul di sini ya. Ketujuh, kita bahas tentang neraca transaksi berjalan. Malaysia surplus 3,9% dari GDP, jauh di atas Indonesia yang hanya 0,3%. Artinya, Malaysia lebih banyak mengekspor daripada mengimpor, posisi eksternalnya yang sangat kuat. Kedelapan, defisit anggaran. Indonesia hanya defisit 4,6% dari GDP, lebih kecil dari Malaysia yang 6,5%. Ini bukti bahwa Indonesia lebih disiplin secara fiskal dalam mengelola pengeluaran pemerintah. Poin kembali untuk Indonesia. Kesembilan, kita bahas tentang rasio utang pemerintah. Indonesia hanya 40,7% dari GDP, jauh di bawah Malaysia yang mencapai sekitar 65%. Ini memberikan ruang fiskal lebih luas di Indonesia ke depannya. Poin kembali untuk Indonesia. Ke-10, kita bahas tentang VDI atau investasi asing langsung. Malaysia menarik VDI sekitar 2,8% dari GDP, lebih besar dari Indonesia 1,5%. Malaysia unggul karena infrastruktur lebih baik dan kepastian hukum lebih kuat. Nah, sekarang kita sampai di tahap kesimpulan. Kalau kita rekap, dari 10 indikator Indonesia,
Unggul di 4 Malaysia dan 5 Indonesia, dan 1 indikator yang seri. Kesimpulannya, Malaysia lebih unggul dalam hal kesejahteraan dan daya saing eksternal GDP per kapita, nilai tukar pengangguran, FDI, dan neraca berjalan. Ini mencerminkan ekonomi Malaysia yang memang lebih maju secara struktural. Namun, Indonesia tidak kalah bersaing, bahkan unggul dalam hal stabilitas makro jangka panjang, inflasi yang rendah, pertumbuhan lebih cepat, defisit lebih kecil, dan rasio utang yang lebih aman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini bukan soal siapa yang menang, tapi soal dua negara yang berada di tahap pembangunan yang berbeda-beda, dengan cara mereka masing-masing, dengan kekuatan mereka masing-masing. Mungkin cukup begitu saja. Sekian presentasi dari saya, Najwa Nahari, mahasiswa Universitas Ciputra Online. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.